Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat VIP? Jumpa lagi kita di acara podcast Ngopi VIP. Ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kita jumpa lagi pada sesi kali ini. Kita akan ngobrol tentang penelitian di dalam lingkup pendidikan khusus. Atau mungkin kawan-kawan lebih mengenal dengan pendidikan luar biasa. Nah, kita kedatangan narasumber yang cukup keren yang tidak kalah tenarnya dalam bidang lingkupnya pendidikan khusus, yaitu Bapak Dr. Ahsan Ramadan Junaidi. Dan kita mengenal beliau itu adalah salah satu peneliti yang cukup ternama di Indonesia ya tentunya. Sebelum kita masuk ke pembicaraan ya, saya ingin salam dulu ke Pak Ahsan. Halo Pak Ahsan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Ahsan ya? Sehat. Oke. Pak Ahsan, kali ini kita memang ingin ngobrol-ngobrol santai nih Pak Ahsan ya tentang riset-riset. Saya mendengar memang Pak Ahsan ini seringkali rutinitasnya itu lakukan kegiatan riset seputar anak-anak berkebutuhan khusus. Apa benar kalau saya baca profilnya Pak Ahsan itu memang Pak Ahsan menggeluti khususnya pada anak-anak dengan autism ya Pak ya? Ya, benar Oke. sekali Pak Irfan. Jadi setidaknya dalam 3-4 tahun terakhir ini memang konsentrasi riset saya arahkan untuk pendidikan bagi anak-anak autisme. Dan Ya. itu sesuai dengan kepakaran atau kelompok bidang kepakaran di Departemen Pendidikan luar biasa. Luar biasa. Oh, jadi memang Pak Hasan boleh dibilang pakarnya di bidang autism gitu ya Pak ya? Ya, Oke, baik. bisa Nah, seperti itu. ngobrol-ngobrol tentang autism nih Pak, ini memang topik yang cukup menarik nih Pak nih. Seringkali masyarakat itu juga berbincang-bincang atau ngobrolin tentang anak autis yang dalam lingkup pendidikan khusus ini cukup tenar lah. Bisa dibilang kasusnya semakin meningkat begitu Pak ya. Nah, tetapi saya ingin tahu perkembangan terkini itu tentang pendidikan anak autism itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Secara umum memang prevalensinya anak autis itu terus meningkat ya. Banyak riset membuktikan hal ini. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Ya. Dugaannya yang paling populer misalnya adalah tentang dampak dari polusi ya, banyaknya polusi udara maupun air. Yang itu bisa mengkontaminasi perkembangan anak ketika masih usia di masa-masa kandungan begitu. Dan tentu ini disiplin ilmu kedokteran yang mengkaji ini. Tapi setidaknya dalam konteks pendidikan kita melihat bahwa populasinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini tidak hanya di Indonesia tapi di global. Di semua negara ya Pak ya? Ya, secara global memang seperti itu. Dan trennya kalau di dalam kajian pendidikan tentu seiring dengan perkembangan teknologi kita mencoba memanfaatkan bagaimana teknologi itu bisa memberi kontribusi dalam proses pendidikan bagi anak autis. Dan riset-riset saya terkait dengan mencoba menggabungkan teknologi di satu pihak dan pendidikan untuk anak autis di pihak lain. Jadi seperti itu. berupaya mengintegrasikan teknologi dalam sebuah pendidikan untuk mereka ya Pak. Tapi ngomong-ngomong begini, saya pernah baca sebuah buku Pak. Memang anak autism itu kan mereka punya gejala yang agak gimana gitu ya. Dari hal perilaku atau mungkin bisa dibilang mereka itu kan punya dunianya sendiri lah begitu ya Pak. Yang mungkin lebih dikenal masyarakat kan begitu. Nah, tapi ini cukup menarik nih, Bapak mencoba membuat atau menciptakan sebuah produk dan itu diintegrasikan dalam teknologi. Saya berpikir, ini bagaimana ya implementasinya nanti jika kita memang melihat karakteristik anak-anak dengan autism ya, itu mereka punya perilaku yang agak aneh lah dibilang mohon maaf ya, agak aneh dibandingkan anak-anak pada umumnya begitu. Bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau kita menekuni isu tentang pendidikan khusus, dalam hal ini autism, kita melihatnya keanehan itu sebagai sebuah ciri khas mereka, cara belajar mereka. Jadi kita melihatnya tidak lagi dianggap sebagai ketidaknormalan karena setiap orang pada umumnya punya penciri, punya karakteristik yang berbeda. Dan begitulah karakteristik berpikir, karakteristik berkomunikasi. Dan pada konteks budaya ini bisa kita lihat bahwa itu bagian dari ekspresi budaya. Karena budaya dalam arti mikro kan
bagaimana individu itu berpikir, bagaimana individu itu berperilaku, itulah budaya. Sehingga dalam konteks budaya maka berkebutuhan khusus atau dalam hal ini autisme itu dianggap sebagai bagian dari entitas budaya. Entitas ya. Oke, benar Pak. Memang kadang kalau kita mengamati perilaku itu pun juga di setiap daerah bisa saja berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa sebuah perilaku itu adalah ketidaknormalan karena memang itu bagian dari keberagaman perilaku begitu ya Pak. Betul, betul. Ngomong-ngomong masalah teknologi itu sendiri yang mungkin saya pertanyaan ini masih belum terjawab secara konkret ya. Langsung saja mungkin ya Pak. Salah satu teknologi yang pernah Bapak buat atau Bapak kembangkan itu apa sih Pak? Ya, tentu dalam konteks pembelajaran ya, karena memang disiplin ilmu saya di dalam pendidikan, pembelajaran dan intervensi untuk anak autis. Setidaknya ada dua hal besar yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, pemanfaatan virtual reality. Virtual reality. Ya. Saya dengar-dengar virtual reality kan kayak dipakai main game gitu Pak ya. Betul. Ya. Betul. Jadi virtual reality itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan alam atau lingkungan semestinya naturally virtual itu bisa dibawa dalam konteks digital. Misalnya begini, pemanfaatan ini dalam game memang sangat terkenal ya. Justru karena pemanfaatan teknologi itu sudah sangat masif, bagaimana itu bisa saya bawa dalam konteks pendidikan untuk anak autis. Contoh konkretnya begini. Kalau kita ingin mengajarkan lingkungan yang ekstrim misalnya ya, lingkungan untuk anak autis itu mengajarkan lingkungan di terminal, lingkungan di stasiun misalnya, atau di tempat-tempat yang berbahaya untuk anak. Kalau itu diajarkan secara langsung, maka bagaimana lingkungan tersebut bisa dibawa dalam bentuk virtual, sehingga anak bisa mengadaptasi, belajar mengenali lingkungan dalam konteks virtual untuk nantinya preparationnya menyiapkan diri ketika mereka nantinya berhadapan dengan lingkungan yang sesungguhnya, seperti itu cara berpikirnya. Nah ini keren sekali ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin dengan perkembangan dunia digital saat ini yang mungkin beberapa tahun terakhir ini isu-isu tentang metaverse yang mungkin ya itu yang sedikit demi sedikit terus berkembang. Ini kayak menarik nih tentang pembahasan virtual itu tadi ya. Tetapi yang bisa saya tangkap adalah bagaimana dunia sosial, lingkungan sosial yang nyata kemudian diintegrasikan dalam bentuk digital dalam virtual reality itu. Kemudian anak-anak nanti belajar bagaimana menjalani aktivitas sehari-hari begitu ya. Ya. Contoh konkretnya yang pernah saya kembangkan adalah dalam hal sederhana ya, tentu karena ini tidak mudah menghadirkan lingkungan yang seimersif mungkin. Yang kami kembangkan adalah mengajarkan anak untuk bisa beradaptasi ketika dia di perubahan dari satu situasi ke situasi lain. Karena untuk anak autis salah satu problemnya adalah ketika dia berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain, dia butuh penyesuaian. Nah, dalam riset kami, itu adalah mengajarkan anak untuk mengenali lingkungan kantin. Bagaimana dia bisa beradaptasi etika yang ketika berada di kantin itu, misalnya mulai dari antri ketika mau beli, kemudian ketika sudah memilih makanan yang dia pilih, kemudian dia bisa membayar, kemudian dia bisa menempati tempat duduk untuk makan dari barang yang dia beli, kemudian terakhir membersihkan sampah. Sehingga secara virtual anak ini akan beradaptasi dengan situasi yang nyata yang kantin itu. Harapannya nanti ketika dia benar-benar di kantin dia bisa lebih adaptif. Contohnya seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya dunia virtual yang diciptakan oleh Pak Hasan ini, kita mencoba melatihkan anak-anak sebelum mereka itu mengaplikasikannya di dunia nyata ya. Nah, mereka mencoba belajar dalam dunia virtual terlebih dahulu gitu ya. Betul. Ini menarik sekali nih, Pak. Selain ngobrol-ngobrol yang lain ini, selain virtual reality itu tadi, adakah produk lain yang mungkin pernah dikembangkan Bapak? Ya, yang kedua, tadi saya sebut dua ya. Yang pertama virtual reality, yang kedua ini pemanfaatan smartphone untuk belajar ekspresi emosi. Karena saya melihat bahwa teknologi smartphone itu sudah sangat
canggih ya. Canggih. Kemudian salah satu fasilitas yang sangat populer itu adalah dengan foto, selfie, swafoto. Oh, swafoto. Gagasannya dari situ. Kemudian saya berpikir salah satu problem anak autisme itu adalah belajar untuk ekspresi emosi. Oh, belajar bentar Pak. Ini. Sorry saya potong. Ini terkait dengan emosi nih. Kan orang-orang pada umumnya nganggapnya emosi, stop, jangan emosi kan gitu. Saya berpikir emosi itu kan cuma marah, tapi memang ya meskipun secara pribadi saya memahami bahwa emosi itu bukan hanya marah kan. Ya, betul. Tapi masyarakat secara umum kan mengenal emosi adalah kemarahan kan gitu. Ya. Tetapi apakah konteks yang dikembangkan oleh Pak Hasan juga seperti apa? Ya. Jadi emosi itu betul Pak Irfan, tidak hanya marah ya, meskipun pandangan awam bahwa emosi itu marah. Tetapi ekspresi emosi itu bermacam-macam. Ada senang, ada sedih, ada marah itu sendiri, ada takut, ada jijik. Itu bisa dikategorikan ada basic emotion, emosi dasar, dan emosi-emosi kombinasi. Nah setidaknya dalam riset ini saya mengajarkan basic emotion dulu, yaitu marah, senang, sedih, sama takut. 4 ekspresi dasar emosi ini. Dan anak autis itu salah satu pencirinya, dia itu sangat sulit untuk bisa menangkap ekspresi orang lain. Sehingga kenapa anak autis kadang dianggap dia tidak peka secara sosial. Karena memang salah satu hambatannya adalah dia menangkap perubahan ekspresi. Dan ekspresi itu saluran utamanya itu dari wajah. Dari facial expression. Jadi kita mengenal seseorang emosi, memang seorang ini lagi emosinya kayak gimana gitu kan, memang dari mimik wajah kan. Iya, dari ekspresi wajah, facial expression gitu ya. Dan anak autis itu sangat kesulitan. Bahkan ada yang mengatakan itu buta terhadap ekspresi wajah. Ekspresi emosi yang disalurkan melalui wajah. Selain wajah itu ada dari gesture, ada dari voice. Nah, dalam riset ini saya bertahap melalui ekspresi wajah dulu dalam yang sudah kami kembangkan. Artinya anak autis belajar tentang ragam ekspresi emosi tadi menggunakan permainan sederhana, game yang kami integrasikan di dalam smartphone. Dan ada beberapa level. Dan di level yang terakhir adalah imitating emosi. Jadi melalui fasilitas swafoto, karena setiap orang sudah punya smartphone, dengan setiap anak sudah terbiasa dengan selfie, maka di bagian akhir dari permainan itu dia menirukan ekspresi emosi, kemudian difoto sendiri. Dan ini dari fotonya bisa ngedetek emosinya gimana? Iya betul. Dan itu bagian dari implementasi dari artificial intelligence, dari AI. Pakai vector machine. Vector machine itu cara kerjanya adalah mengklasifikasi saja. Dan itu database-nya, datasetnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menggunakan dalam konteks pembelajaran. Oke. Nah, ini menarik nih masalah emosi nih, tapi kok belajarnya pakai aplikasi. Nah, mungkin yang awal-awal tadi ini yang dijelasin Pak Hasan ini memang saya bisa nangkep nih ya, kalau anak-anak mencoba mengidentifikasi emosinya seseorang gitu ya, teman-teman ya. Misalnya gambarnya ini orang ini lagi marah atau lagi sedih atau lagi bahagia, it's okay lah, kita bisa lihat video atau gambarnya secara langsung. Tetapi ketika Bapak tadi menjelaskan anak ini juga harus belajar menirukan, mengekspresikan. Nah, ini gimana biar dia itu bisa mengekspresikan? Apakah kita harus ngasih trigger dulu nih? Biar dia menunjukkan ekspresinya marah, misalkan marah banget gitu. Nah, gimana ini? Apakah kita harus ngasih trigger dulu atau gimana, Pak? Ya, salah satu cara belajar itu kan meniru. Triggernya adalah meniru. Jadi ada model di dalam aplikasi yang kita kembangkan itu, ada model. Misalnya si tokoh ini sedang senang gitu ya. Konteksnya adalah dapat hadiah. Oke, dapat hadiah, dia senang. Ekspresinya adalah senang. Dari ekspresi senang itu anak diminta untuk meniru ekspresi senang. Nah, ketika dia sudah berhasil meniru, untuk buktinya dia berhasil meniru, dia kemudian selfie. Dari capture selfie itu kemudian diproses melalui AI. Algoritmanya bekerja untuk memberikan feedback. Apakah tiruannya sesuai dengan parameter ekspresi emosi. Senang tadi. Jadi ada 4 konteks. Senang, sedih, marah, sama terkejut. Terkejut, bingung. Takut. Takut. Fear.
fear, kemudian sad, sama angry. Marah. 4. Gitu ya, Pak. Oke, menarik ini. Ini memang saya rasa kalau saya melihat profilnya Pak Ahsan kan cukup banyak ya riset-risetnya tentang anak-anak autism dan juga produk-produk yang dihasilkan. Tapi memang di sesi kali ini kita kan nggak bisa mengupas semua hasil-hasil karya Pak Ahsan ya. Tapi ini menarik dari dua produk, 2 karya yang sudah diceritakan Pak Ahsan tadi. Saya ngomong-ngomong ingin tahu juga nih. Yang sudah dihasilkan itu tadi sejauh ini kemana sih Bapak itu mencoba mengimplementasikan atau menyalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan pembelajaran itu Pak? Ya, untuk produk yang pertama itu belum kami publish masif ya, karena memang karena pengembangan teknologinya agak mahal ya. Yang pertama untuk itu yang virtual reality. Okay, virtual reality kami katakan masih prototipe awal ya, belum masif. Tapi untuk yang pengenalan ekspresi emosi itu sudah bisa diunduh di Play Store. Oh, berarti sudah tersedia ya Pak sudah tersedia dan gratis Pak? Gratis. Semua orang berarti bisa pakai ya, kalau bisa pakai ya. Coba nanti. Namanya apa Pak kalau boleh tahu aplikasinya? Ada yang versi terakhir itu namanya Emotion Selfie. Emotion Selfie ya Pak ya? Versi awal itu namanya ERA. Emotion Recognition Assistant. Oh singkatan ya, Emotion Recognition Assistant. Karena kalau di versi pertama itu titik tekanannya lebih pada pengenalan ekspresi emosi. Kemudian di versi yang kedua, versi lanjutan ini Emotion Selfie karena lebih banyak swafoto. Sehingga namanya Emotion Selfie. Dan yang Emotion Selfie ini sudah kami share secara luas ke berbagai secara nasional. Karena ini sudah bisa diunduh. Dan linknya sudah kami share ke para penggiat pendidikan untuk anak autis ya, baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusif. Berarti begitu. Memang sudah sempat disosialisasikan ke sekolah-sekolah begitu ya Pak ya? Melalui grup-grup WA, kami sampaikan linknya komunitas, betul. Dan saya kira itu terakhir kemarin sudah ada sekitar 500-an yang karena saya minta untuk ngisi Google Form siapa yang ingin download, kemudian kami beri linknya, link untuk download di Play Store. Jadi tercatat begitu. Ya, coba deh nanti saya cek di Play Store ya. Ini menarik kawan-kawan. Jadi hasilnya Pak Ahsan bahkan sudah didesiminasikan lah istilahnya begitu ya, sudah disebarluaskan melalui Play Store dan berapa Pak 500-an pengunduh. Dan itu hasil karyanya yang memang tidak dikomersialisasikan bahkan ya Pak ya. Tidak. Bisa diunduh secara gratis. Nanti kawan-kawan kalau pengen nyobain ERA atau Emotion Selfie ya, versi yang terakhir kita unduh ya di Play Store. Karena memang terbatasnya waktu nih Pak ya, dan ini sebenarnya saya ingin banyak tanya lagi, pengen kupas tentang anak-anak dengan autism cukup menarik. Mungkin next time kita perlu ngobrol lebih banyak lagi tentang aplikasi atau mungkin hasil-hasil riset yang lain. Dan ini cukup menarik sekali ya. Terima kasih Pak Ahsan ya atas kehadirannya pada sesi kali ini. Ini sesi yang singkat tetapi sangat bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang bagi praktisi, orang tua ataupun siapa aja yang memang kita semua itu berhubungan atau bersinggungan dengan anak-anak autism ya begitu ya. Semoga di sesi kali ini bisa bermanfaat untuk semua. Sekali lagi terima kasih Pak Ahsan. Terima kasih. Ya, sudah datang ke sini. Semoga Pak Ahsan sehat selalu dan sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih Pak Irfan. Baik kawan-kawan, sesi kita sudah selesai kali ini ya. Dan jangan lupa tonton terus podcast Ngopi bareng VIP ya. Semoga kawan-kawan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.